Warga Kota Semarang yang selalu saya hormati dan saya banggakan, update tentang COVID-19 di Kota Semarang hari ini, berita baiknya ada tambahan lagi yang pasien positif yang sembuh ada 11, totalnya adalah 61 yang sembuh. Akan tetapi Bapak Ibu, tren atau grafiknya masih belum pada sebuah posisi yang menggembirakan. Hari ini yang menderita positif COVID ada 137 orang, kemudian yang PDP-nya atau dalam pengawasan pasiennya ada 275, dan ODP atau orang dalam pantauan adalah 656 orang. Jadi grafiknya masih terus naik, sehingga kami mulai hari Senin mohon izin kepada Bapak Ibu seluruh warga Kota Semarang, kita akan lebih ketatin lagi terutama mengenai peredaran COVID-19 yang akan kita coba matikan. Yaitu lewat beberapa konteks kegiatan yang sudah kita batasi lewat peraturan wali kota nomor 28 tahun 2020. Kami akan luncurkan namanya aturan pembatasan kegiatan masyarakat, mulai dari tempat pendidikan, tempat bekerja, kegiatan ibadah, kegiatan olahraga, bahkan kegiatan tempat usaha. Kami akan melakukan upaya-upaya pembatasan. Dan pada hari Senin juga kita akan mulai tempatkan tim-tim yang terdiri dari gabungan satuan wilayah, TNI, Polri, dibantu teman-teman Pemkot, Dishub, dan ada Satpol, ada Dinas Kesehatan dan BPBD. Mereka akan kita taruh di dalam 16 pos pantau di Kota Semarang. Kemudian juga di tiap kecamatan kita sudah tentukan 3 tim, jadi ada 48 tim yang nanti akan berpatroli di Kota Semarang. Tugasnya mengingatkan pada panjenengan sekalian, pertama selalu harus pakai masker pada saat di luar rumah. Yang kedua, untuk selalu menerapkan SOP kesehatan. Jangan berkerumun, jangan bergerombol, atau kemudian juga selalu cuci tangan, kemudian juga lakukan hal-hal dengan orientasi pada aktivitas yang tidak penting harus dilakukan di dalam rumah. Kalau memang harus keluar rumah, itu adalah sebuah pilihan, tapi ikutilah SOP kesehatan, terutama masker dan dengan menjaga kebersihan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kota ini perlu kebersamaan kita semuanya, agar kita semua bisa kemudian memutus mata rantai COVID-19 di Kota Semarang, dan Kota Semarang bisa kemudian lepas dari persoalan COVID-19, termasuk Indonesia juga bisa lepas dari persoalan COVID-19. Untuk itu, saya selalu berharap pada panjenengan untuk selalu menjaga kesehatan, selalu kemudian semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa, terutama buat sedulur-sedulur yang beragama Islam. Jangan lupa, kota ini butuh panjenengan sekalian untuk bisa memerangi COVID-19. Terima kasih, matur nuwun. Ya, PSBB sama PKM kan gitu ya, mesti ya beda lah. Nah, kalau di perwal kami tentang pembatasan kegiatan masyarakat, kita lebih pada sebuah keinginan untuk menampung aspirasi masyarakat, terutama kearifan lokal, di mana ada hal-hal yang kita coba sedikit longgarkan, terutama untuk teman-teman yang ada di PKL maupun tempat usaha. Intinya, mereka boleh melakukan aktivitas kegiatan, tapi tentu saja SOP ini harus dilakukan dengan baik dan nanti akan kita kontrol. Misalnya tempat duduknya yang kemudian harus diberi jarak, kemudian juga memakai masker dan lain-lain, yang kemudian ini akan kita batasi. Kalau jam sampai kemudian bisa ketemu atau melayani pelanggan, kita batasi sampai jam 8. Gimana setelah jam 8? Ya monggo saja tetap beraktivitas, tapi tidak untuk kemudian melayani pelanggan di tempat tersebut. Lebih pada sebuah arah, yaitu untuk bisa melakukan pesan antar makanan atau istilahnya take away atau dibungkus, itu juga masih kita perbolehkan. Nah, yang kami tekankan di sini adalah masyarakat supaya bisa terlibat langsung. RT, RW, LPMK, mereka harus mengawal sendiri lingkungan masing-masing dengan cara kemudian lakukan terus pembinaan, sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat. Kalau perlu lingkungannya di portal. Portalnya nggak harus yang mahal-mahal. Cukup dengan bambu kalau emang belum punya portal yang besi, atau kalau memang portal bambu juga susah didapat, pakai ini loh, tangga yang terbuat dari bambu juga bisa. Semuanya dilakukan dan nanti kami akan turun untuk mengevaluasi dan melakukan kontrol dengan namanya tim patroli yang terdiri dari satuan wilayah. Ada
TNI, Polri, ada kemudian teman-teman Pemkot, Satpol, Dishub dan seterusnya, yang kurang lebih substansinya adalah bagaimana kemudian pergerakan bersama-sama ini mampu untuk kemudian membuat COVID-19 pergi dari kota Semarang. Saya rasa penjelasan saya begitu. Jangan lupa subscribe ya.